Emang nih kalau Om Rick yang pimpin ya, kita bisa bikin goncangan-goncangan di tempat ini Om. Kita bisa bikin sesuatu yang dahsyat di tengah-tengah kita. Amin. Back to be. Bahagia banget bisa balik lagi ke tempat ini Bapak Ibu. Setelah sekian lama ya, kemarin itu sempat satu minggu lebih dikit ada di Manado karena kemarin tuh ada sebenarnya ke Manado kemarin karena mama birthday ke 86 tahun. Jadi mama tuh ya kita anak-anak ajak mama ke sana. Jadi sama saudara-saudara di kampung kumpul gitu ya. Nah, terus kita merayakan itu di sana tuh rupanya di daerah kampung sana juga rada-rada susah itu Pak, signal Bapak Gembala. Kan Bapak Gembala kemarin sebenarnya dari Manado mau telepon Bapak Gembala sama Ibu supaya melepaskan berkat atau doain mama gitu. Tapi via video call, tapi kita ada di kampung. Jadi mohon maaf, jadi kemarin belum sempat. Tapi nanti satu kali saya percaya nanti Bapak Ibu Gembala akan ketemu sama mama. Nanti satu kali saya ajak ibadah ke tempat ini ya, bareng-bareng di tempat ini. Dan ada beberapa hal yang nanti akan saya bagikan berkaitan dengan waktu saya ada ke sana, waktu saya ada di Manado. Waktu saya ada di Manado, kok saya dituntunnya kepada hal-hal yang berkaitan. Karena begini ya saudara, hari ini kita akan berbicara tentang kepatuhan kepada pemerintah. Dan ini pasti ada di Roma 13 ayat 1. Ini bukan sampai ayat 14 kepanjangan, jadi ayat 1 sampai ayat 7 saja. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang saya temui waktu saya juga lagi berdoa di Manado. Waktu kita lagi keliling, kami memang pergi ke beberapa tempat saudara-saudara di sana. Tapi pada dasarnya saya ke sana dan saya melihat, karena ini Manado Kar, Om Riki. Jadi tahu toh Manado Kar, orang Manado tapi lahir di Jakarta. Oh iyo. Jadi pulang kampung itu udah bisa dihitung dengan jari tuh kayak aduh berapa kali. Pulang Manado bisa dihitung jari cuma berapa kali dalam hidup saya itu ya Pak Bung Immanuel. Saya cuma berapa kali gitu ke sana. Jadi waktu kemarin ke sana itu baru benar-benar yang kita pergi yang jarak jauh, trans kota dari Tomohon ke Paso, kota Mobagu, kita pergi ke Modo Indi, ya kan, pergi ke Likupang, ada beberapa Minahasa Utara, Minahasa Tenggara. Jadi kita dimutar nih, selain ke daerah kampungnya mama waktu itu untuk birthday di sana. Tapi yang saya amazed di sana ya, mungkin Bapak Ibu juga tahu bahwa pulau-pulau timur itu kayak Manado, Ambon, terus Papua itu luar biasa sebenarnya keindahannya, potensi wisatanya itu, aduh, saya tuh amazed banget melihat apa yang Tuhan buat. Yang ini kan sebenarnya kantong-kantong Kristen ya. Jadi kayak Manado, saya juga waktu itu pernah ke Ambon 2 kali. Sebelumnya pelayanan ke sana, waktu itu pernah ke Papua malah waktu itu sama tim misi ke sana. Dan saya ngelihat nih kantong-kantong Kristen, baru kita mendarat aja. Mas sampai misalnya di Manado atau di Ambon atau di Papua gitu ya, kita masuk ke kotanya itu dalam jarak 500 meter di setiap kita jalan dari airport, kiri gereja, 500 meter lagi kanan gereja, 500 meter lagi kiri gereja. Banyak sekali gereja. Dan Manado salah satu yang disebut sebagai pulau sejuta gereja di sana. Karena gereja banyak sekali dari mulai kota Manado sampai ke kampungnya. Jadi kalau Bapak Ibu naik mobil tuh ya, bawa mobil tuh pergi setiap kota, itu di setiap kota itu kiri kanan gereja, kiri dari berbagai denominasi, banyak sekali. Selain memang, dan itu gerejanya memang gereja-gereja yang dibawa dulu, kegerakan yang dibawa dulu oleh misionaris dari Eropa yang datang waktu itu sebenarnya lagi pengen datang 1862 kalau nggak salah, datang ke Manado untuk mereka mengambil hasil rempah-rempah yang ada di sana. Jadi ada satu yang terkenal namanya Johann Riedel di sana, satu misionaris yang datang dari Eropa masuk ke Manado, dan akhirnya sekarang kita mengenal di Manado itu ada namanya gereja yang paling banyak gerejanya sekarang di Manado, namanya Gereja Masehi Injili Minahasa, betul ya? Manado. Jadi Gemim, Gemim itu hanya kiri kanan. Kalau kita melihat Gemim ini, nama Gemim ini, Gemim itu. Jadi setiap daerah, setiap kampung ada. Dan itu bukan gereja yang berada di dalam ruko atau mall. Ini benar-benar di pinggir jalan, dan itu establishment bangunan kokoh gitu loh. Bangunan gereja yang dapat kita lihat kiri kanan gitu. Kalau di Medan itu kan penginjil yang bawa masuk ke
Medan itu kan no man's land ya, kita kenal gitu. Jadi setiap daerah, setiap kantong-kantong Kristen itu ada tokoh-tokoh penginjilan yang dimana gereja-gereja bumi atau gereja-gereja yang ada di pulau tersebut itu mereka mengenal siapa penginjil yang membawa Injil itu masuk ke dalam kota itu. Dan saya melihat benar bahwa gereja-gereja yang dibangun di Indonesia bagian timur ya, Sulawesi, Maluku, Papua, saya pernah lihat itu gereja-gereja yang itu memang dari struktur bangunan terpelihara dengan baik itu ya, dari warga desa dan bukan hanya gembala dan staf gembala yang ada di gereja itu, tapi orang-orang gereja turut membangun gereja, kebersihan gereja. Kalau misalnya gerejanya udah gak usah, mereka cat gerejanya. Jadi mereka tuh gimana ya, kampung itu sense of belongingnya tuh tinggi banget terhadap gereja. Itu tuh luar biasa sih. Jadi mereka tuh benar-benar ngerti, kok bisa ya dari berbagai dari jalan yang kita lewati gerejanya tuh bagus-bagus. Strukturnya kokoh, dan itu menjadi berkat gitu waktu saya ke sana. Nah, waktu saya lagi menuju sedang berjalan-jalan ke sana, sebenarnya ada beberapa video klip yang saya ambil di sana berkaitan dengan khotbah yang saya sampaikan seperti yang waktu itu saya sempat share di grup kita. Nah, ada beberapa lagi tapi nanti akan saya share kepada Bapak Ibu. Tapi hari ini kok Tuhan tuntut saya berdasarkan perjalanan saya kemarin itu berbicara kepada kepatuhan kepada pemerintah. Penting sekali karena pada khususnya masuk bulan Februari ini dan apa yang saya lihat di kota kampung saya ini dan apa yang akan kita hadapi nanti di minggu kedua di tanggal 14 yang Indonesia sedang masuk namanya pemilihan umum. Kita harus mengerti bagaimana sikap kita menurut Bible, menurut Alkitab, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya sewaktu kita ada di satu negara, di mana negara itu punya tatanan, peraturan, dan di mana kita harus submit kepada apa yang sudah Tuhan tentukan kita ada di dalamnya. Karena Bapak Ibu, saya percaya seperti ini, bahwa kita bukan secara kebetulan kita lahir di Indonesia, kita dibesarkan di Indonesia, kita sekolah di Indonesia, kita makan dari apa yang disediakan di Indonesia. Semuanya kenapa sih? Dulu saya pernah berpikir gini, Tuhan, kenapa saya nggak dilahirkan aja di Amerika ya? Kenapa sih harus Indonesia gitu loh? Sempat tanya gitu, kenapa ya? Kita kan wondering kenapa Tuhan menempatkan kita di Indonesia. Kenapa Tuhan membawa kita untuk lahir, dibesarkan, berpendidikan, terus bekerja, dapat makan di Indonesia? Kenapa gitu? Pernah nggak kita bertanya seperti itu? Itu pasti ada maksud tujuan Tuhan. Kenapa Tuhan taruh kita di bumi ini? Kenapa saya dilahirkan sebagai orang Manado, papa mama orang Manado? Kenapa Bapak Gembala dilahirkan sebagai orang Sumatera, orang Medan? Ya, kenapa gitu? Kenapa kita masing-masing dengan latar belakang kita masing-masing? Pernah nggak kita berpikir kenapa Tuhan membawa kita untuk menjadi warga negara Indonesia? Dan bagaimana sikap kita sebagai warga negara yang baik waktu kita memang dibesarkan dan Tuhan mengizinkan kita untuk tinggal di tengah-tengah bangsa ini. Untuk itu kita mau buka Roma 13 yang nanti akan kita baca ayat 1 sampai 7 saja. 1 sampai 7 ini bisa buka ya. Oke, saya akan baca ayat-ayat yang ganjil. Bapak Ibu nanti baca ayat-ayat yang genap ya. Saya baca, saya mulai. Judulnya itu kepatuhan kepada pemerintah. Dan saya baca dari ayat 1, ayat Bapak Ibu ayat 2 dan seterusnya. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat 2. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendapat hukuman dirinya. Ayat ketiga. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Ayat 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan kesalahan atas mereka yang berbuat jahat. Ayat 5. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Ayat 6. Itulah juga sebabnya maka kamu bayar pajak, karena mereka yang mengurus satu
Ya, jadi harus bayar pajak ya, saudara. Nah, itu juga. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. 1 sampai ayat 7 saja. Bapak Ibu yang dikasihi kepada di dalam Yesus Kristus, ayat-ayat ini tadi kita sudah belajar bagaimana Rasul Paulus yang menuliskan surat di Roma ini itu sedang tegas, sedang berbicara mengenai bagaimana kita sebagai orang-orang percaya itu mesti submit kepada government, kepada pemerintah. Di sini pemerintah dalam bahasa Yunaninya exousia, atau ada penguasa atau pemerintahan yang ada di atas kita, dan kita waktu kita menjadi bagian dari bangsa itu, kita menjadi bagian dari pemerintahan itu, maka kita harus menunjukkan submission kita kepada pemerintahan yang ada. Bapak Ibu, kita mungkin berpikir, apakah Tuhan Yesus pernah submit dan menunjukkan bahwa dia itu menundukkan diri kepada pemerintahan? Padahal pada waktu itu, waktu Tuhan Yesus ada di tengah-tengah dunia, 3,5 tahun dia ada di tengah-tengah dunia, kita tahu pada saat itu orang Israel sedang berada di bawah pemerintahan Roma pada saat itu. Ya, kita tahu ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita melihat bahwa waktu itu orang Israel ada di bawah kependudukan Roma. Israel itu ada di bawah penguasaan Roma. Pada waktu itu pemerintahan Roma bekerja sama dengan orang-orang yang ada di dalam keagamaan Yahudi, orang Farisi, orang-orang Saduki, orang-orang yang ada di dalam pemerintahan, artinya ada di dalam satu lingkup leader atau pemimpin dari bangsa Yahudi yang terkoneksi dengan bangsa Roma. Tapi pada saat itu sebenarnya orang Yahudi atau orang Israel tidak dapat melakukan apapun secara leluasa, karena apapun yang mereka perbuat, mereka itu dibatasi oleh kerajaan Roma yang begitu sedang menduduki keberadaan Israel. Dan Tuhan Yesus memberikan satu contoh loh. Yesus juga memberikan satu contoh, Tuhan kita memberikan satu contoh untuk bagaimana submit kepada pemerintahan yang ada di atasnya. Makanya pada saat ini kita akan masuk kepada slide yang selanjutnya. Nah, di sini di Matius 22:15 ini pernah nggak Bapak Ibu baca ini waktu Tuhan Yesus bilang gini? Tuhan Yesus berkata kepada mereka, berikan kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar, dan berikan kepada Tuhan, pada Allah, siapa yang menjadi miliknya Allah, gitu loh. Pada saat itu dia ada dalam satu kerumunan orang-orang yang menjebak dia untuk para orang-orang Farisi, orang-orang Saduki sedang menjebak dia untuk bahwa kalau engkau, jadi gini, jebakannya gini, kalau engkau tidak submit kepada pemerintahan Roma, kami akan laporkan engkau ke sana dan engkau pasti akan ditangkap karena engkau melawan pemerintahan yang ada. Tapi Tuhan Yesus tiba-tiba mengambil satu koin itu diperhadapkan kepada orang-orang itu yang mencoba untuk menjebak dia. Dikatakan, ini koin ada dua sisi nih. Ini mukanya siapa di koin? Mukanya Kaisar. Makanya Tuhan Yesus berikan kepada Kaisar, atau pemerintahan yang pada saat itu sedang menduduki Israel. Berikan kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar. Tapi Tuhan juga berkata, berikan kepada Allah apa yang menjadi miliknya Allah. Artinya di situ Tuhan sedang mengajarkan kepada banyak orang yang datang di hadapannya begini, you have to show that you submit yourself upon the government, upon di dalam pemerintahan yang dimana engkau sedang diduduki olehnya. Sebagai satu keteladanan, Tuhan Yesus mengambil koin itu dan memperlihatkan kepada banyak orang bahwa dia juga melakukan yang sama. Orang tuanya Yusuf dan Maria, Yusuf adalah seorang marketplace yang bekerja sebagai tukang kayu. Yesus juga dikenal dan dibesarkan dalam keluarga tukang kayu. Dia tuh orang-orang marketplace, saudara, bahwa Tuhan Yesus itu adalah orang yang dulu sejak kecil sampai besar itu belajar dan melihat pekerjaan bapaknya. Yusuf adalah seorang tukang kayu. Kalau kita sekarang pembuat mebel. Dan mereka tuh diajar dari kecil untuk bagaimana mereka submit bukan hanya kepada agama tradisi mereka, yaitu agama Yahudi, tetapi juga kepada pemerintahan yang ada yang menduduki mereka pada saat itu. Yesus salah satunya memberikan contoh kepada mereka. Slide selanjutnya. Nah, ini dia. Ini sedikit aja ya. Waktu saya lagi ke sana, saya melihat apa yang dilakukan pemerintahan kita. Waktu saya pergi ke satu daerah namanya Likupang. Likupang ini ada satu desa namanya Desa Kinunang. Nah, Desa Kinunang ini itu dari dulu ternyata dikenal sebagai desa yang sangat miskin. Kenapa sangat miskin? Kenapa sangat miskin? Karena penduduknya juga tidak jauh dari mana-mana ya.
tidak ada pekerjaan tetap, tidak bisa mengelola ladang, pendidikannya mungkin rendah. Jadi mereka ini desa yang miskin. Kemudian di era pemerintahan presiden kita yang sekarang, saya nggak boleh sebutin nama presidennya siapa. Di presiden kita yang sekarang itu pemerintah masuk ke desa yang miskin ini. Pemerintah masuk ke desa miskin ini, kemudian Tuhan, pemerintah mendirikan rumah panggung. Ini namanya rumah panggung, punyanya ciri khasnya Minahasa, ciri khasnya Manado. Itu rumah panggung tuh yang di atas dari kayu, dan itu dibangun sama pemerintah. Pemerintah menggelontorkan dana di sepanjang jalan itu. Kalau Bapak Ibu masuk ke desa yang namanya Kinunang, Bapak Ibu akan melihat itu kiri kanan ini udah jadi guest house. Rumahnya mereka dibikin 2 lantai, atas sama bawah sama atas. Jadi salah satu rumah itu bisa dijadikan guest house yang nanti wisatawan datang ke daerah Likupang, itu mereka bisa menyewakan rumah kayu atau rumah panggung itu kepada para wisatawan yang ada. Jadi pemerintah yang bangun, pemerintah yang menggelontorkan dana, dan waktu itu sudah terbangun, maka manfaat atau keuntungan dari penyewaan rumah panggung itu diserahkan atau diberikan kepada penduduk setempat untuk membantu perekonomian mereka. Hebat ya pemerintahan gitu. Mereka tuh mikir sampai ke sana. Makanya ini jauh dari mana-mana loh saudara. Kalau dari kota Manado itu masih berapa ya? 3-4 jam kali ya? Iya, 4 jam dari kota Manado ke sana. Jauh, makanya di sini ada juga, kalau tahu ada satu objek wisata yang di dalam pemerintahan ini juga itu lagi dibangun, namanya Likupang. Pantainya bagus sekali. Jadi kayak semacam apa ya? Kalau saya bilang ya sebenarnya kalau Manado itu atau Minahasa itu benar-benar dibangun, potensi wisatanya dibangun, nggak kalah loh sama apa yang wisatawannya bisa temukan di Bali sebenarnya. Bahkan di Minahasa ini mereka dari bukit-bukit, pantainya masih pasir putih, lautnya masih biru. Itu pokoknya amazed banget kalau ke sana. Bagus banget tempatnya. Cuman memang belum dieksplorasi lebih lanjut dan belum dibawa untuk daerah-daerah pesisir pantainya itu belum benar-benar dibangun untuk bisa mendatangkan wisatawan. Tapi saya percaya ke depan ini, saya nggak tahu nanti pemimpin negaranya siapa yang akan meneruskan ini, saya tidak tahu, tapi kita percayakan itu kepada Tuhan. Tapi kita berdoa bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sekarang ini itu terus dilanjutkan. Yang masuk kepada desa miskin, bukan hanya masuk dan membangun rumah, mereka itu infrastruktur jalan masuk ke desanya itu di aspal semua, seperti itu bagus sekali. Jadi nggak ada tuh sekarang kalau ke daerah-daerah ini itu jalanannya yang berbatu-batu tuh nggak ada sekarang, semuanya udah aspal. Jadi Bapak Ibu datang ke sini, ini daerah dingin, masuk ke daerah ini, Bapak Ibu bisa menawar kepada penduduk setempat, bisa menyewa untuk rumah di sana tinggal. Dari tempat ini nanti pergi ke daerah-daerah pantai itu cuma 15-30 menit, tinggal naik kendaraan gitu untuk ke sana. Jadi ini benar-benar pemerintah turun, pemerintah peduli, pemerintah menunjukkan kepada rakyatnya bahwa mereka adalah orang-orang yang peduli terhadap apa yang mendatangkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Seperti yang dikatakan tadi, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau waktu kita sekarang ada di dalam pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia, kita harus mendeklarasikan ini di tengah-tengah kita punya negara pemerintahan, bahwa pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah negara yang ditetapkan oleh Allah. Kita harus mendeklarasikan itu. Ayat 2 tadi katakan ini, sebab itu barang siapa yang melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi Tuhan sedang melalui Rasul Paulus sudah memberitakan kepada banyak orang pada saat itu. Kalau boleh saya katakan, Rasul Paulus pun waktu dia ada di Roma, dia itu submit kepada kerajaan Roma, submit kepada kekaisaran yang ada. Dia tunduk kepada pemerintahan yang ada di dalamnya. Yes, mereka menginjil, yes, mereka membawa injil kerajaan Tuhan dimanapun mereka berada. Tapi waktu mereka bawa, mereka penetrasi masuk ke setiap kota-kota penyembahan berhala dan memberitakan injil Kristus. Di sana mereka tidak pernah. Mereka, karena Paulus mengajarkan submit to the government.
dia menunjukkan takluk, bukan takluk, memiliki rasa hormat kepada pemerintahan yang ada. Dia tidak melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan yang ada, tapi dia terus memberitakan Injil kerajaan sorga. Dia terus memberitakan Yesus Kristus Tuhan dimanapun kita berada, dimanapun dia berada, dan teman-temannya dan para rasul berada. Mereka terus membawa dan menegakkan kerajaan Tuhan dimanapun mereka berada. Di ayat 3 berkata, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Paulus sendiri di dalam kesurupan akan Kristus, dia menunjukkan kepada banyak orang-orang melalui tulisannya, kalau engkau berbuat baik, kau tidak usah takut kepada pemerintah. Kalau engkau berbuat baik, kau tidak perlu takut. Kalau gereja ini berbuat baik, Mount Hermon berbuat baik sepanjang itu di-establish di Jakarta, tunduk kepada pemerintahan dan peraturan-peraturan yang ada di Jakarta ini, dan kita nggak perlu takut kepada pemerintah. Kenapa? Karena waktu kita terus menyuarakan Injil kerajaan melalui tempat ini, waktu kita terus membawa pengenalan akan Yesus melalui gereja ini, kita sedang melakukan sesuatu yang baik. Bahkan setiap minggu kita berdoa melepaskan berkat buat Indonesia. Benar? Kita melepaskan doa loh buat Indonesia. Artinya kita berbuat baik nih. Gak ada yang gak baik. Apa yang dilakukan oleh kegiatan Mount Hermon di tempat ini adalah sesuatu yang baik, karena kita memberkati Indonesia melalui gereja ini. Dan Indonesia kita percaya melalui doa-doa kita akan melihat Tuhan bekerja dengan dahsyat. Karena itu dalam ayat 4, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Ulang lagi. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Berarti dia hamba Allah untuk kebaikan siapa? Untuk kebaikan kita. Pemerintah itu adalah hamba. Artinya gini, pemerintah yang ada di Republik Indonesia, dia harus menjadi hambanya Tuhan kita. Dia harus berada di dalam pengaturan yang berasal daripada Tuhan. Dia harus, pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia, mereka harus tahu bahwa kita orang Kristen, kita punya Tuhan yang berdaulat atas bangsa ini, dan segala sesuatu yang dirancangkan Tuhan atas bangsa ini, itulah yang akan digenapi. Artinya gini, waktu kita sekarang ini sebenarnya ya, walaupun kita punya kantong-kantong Kristen di beberapa tempat, kita masih tetap mendengar ada gereja yang dibakar, ada gereja yang ditutup, ada malah yang gerakan bersenjata yang di Papua sana, bukan hanya gereja dibakar dan ditutup, bahkan ada gembala-gembala dari gereja di Indonesia bagian timur yang ada dalam hutan itu ada digorok, masih dibunuh, ada sampai sekarang, ada track recordnya ada. Jadi kita masih melihat hal itu terjadi. Kita masih melihat sampai sejauh mana pemerintah dapat menjangkau tubuh Kristus yang ada di pedalaman. Makanya pada saat ini pemerintah sedang mengirimkan para tentaranya untuk dapat pergi masuk ke dalam daerah-daerah, ke hutan-hutan untuk menjaga gereja-gereja yang ada di hutan-hutan. Tapi begini saudara, kita tidak dapat menolak adanya penganiayaan yang akan terjadi oleh karena kita orang yang percaya pada Yesus. Karena pasti gini, setiap kita, Yesus saja berkata begini, kalau dunia ini membenci kamu, kalau dunia ini membenci aku, katanya, dunia itu juga pasti akan membenci kamu. Itu sesuatu yang natural terjadi. Artinya gini, membawa kabar baik, padahal kita membawa kabar baik ya, keselamatan bagi orang lain, tapi orang nggak mengerti dan malah menangkap bahwa mereka itu sedang dibawa kepada kemurtatan atau hal-hal yang gak baik sebenarnya. Tapi waktu Injil diberitakan, ada orang-orang yang gak takut seperti John Riddle, ada orang-orang yang gak takut seperti No Manson, ada orang-orang yang gak takut yang masuk ke Maluku. Mereka bawa Injil walaupun mereka nanti taruhannya mati, atau harus membawa Injil itu walaupun taruhannya mereka nanti akan mengalami penganiayaan. Saya percaya gereja Tuhan yang ada di Indonesia, kita submit kepada pemerintah, kita tunduk hormat kepada pemerintah, tapi kita juga gak takut untuk memberitakan Injil kerajaan sorga dan menegakkan kerajaan sorga dimanapun kita berada. Yang setuju katakan amin. Kita orang-orang yang berasal dari kerajaan yang lebih tinggi, yaitu kerajaan sorga, kerajaannya Allah, dan kita sedang berjalan di tengah-tengah dunia ini untuk terus menegakkan kerajaan Tuhan. Amin. Markus 16 berkata begini, waktu kita berjalan membawa Injil itu katakan apa? Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, karena di dalam nama Yesus, katanya apa?
kita akan mengusir setan-setan. Di dalam nama Yesus kita akan memiliki bahasa-bahasa yang baru. Di dalam nama Yesus kita akan pegang ular dan minum racun maut, tapi itu tidak akan mencelakakan kita. Di dalam nama Yesus, karena kita menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dan itu yang disaksikan oleh Bapak Gembala selama ini. Dia mendoakan orang sakit melalui perjamuan kudus, sembuh. Kalau Tuhan bisa pakai Bapak Gembala dahsyat menyembuhkan banyak orang, Tuhan bisa pakai setiap kita untuk juga membawa kesembuhan. Karena tanda-tanda ini katanya menyertai kita semua. Amin, menyertai kita semua. Dan Ibrani 2 dikatakan seperti ini, bahwa Tuhan turut bersaksi, atau Elohim atau Allah turut bersaksi dengan tanda-tanda yang menyertai orang percaya, dengan tanda-tanda keajaiban, mujizat dan berbagai karunia-karunia rohani yang dikerjakan oleh Tuhan melalui kehidupan kita. Jadi waktu kita di tengah-tengah dunia ini, mari terus menjadi saksi Kristus, membawa pengenalan akan Kristus, membawa keserupaan akan Kristus, dan dimanapun kita berada. Seperti waktu ke sana, saya melihat, wah, ini walaupun Minahasa itu adalah, atau Manado adalah satu negara yang satu pulau di mana kiri kanan tuh semuanya tuh gereja, tapi tetap loh, Injil masih perlu diberitakan di sana. Karena kita tahu bahwa ada hal-hal yang saya temukan di sana seperti ini. Kenapa kekristenan menjadi suam? Kenapa kekristenan tidak bergairah? Kenapa mereka tidak bergairah kepada Tuhan? Dan akhirnya ibadah cuma menjadi satu rutinitas. Karena apa gitu? Karena ada roh-roh agamawi yang mencoba untuk menguasai gereja, sehingga gereja keluar dari panggilan dia untuk membawa pemberitaan mengenai kabar baik, Injil kerajaan, dan menegakkan kerajaan Tuhan dimanapun mereka berada. Dan saya percaya bahwa di Mount Hermon ini, orang-orang yang datang ke tempat ini sedang dipersiapkan untuk terus menjadi saksi Kristus. Mungkin gak banyak yang datang sekarang ini, tapi orang-orang yang terpilih dan dipanggil dan nanti akan ada di tempat ini adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk sungguh-sungguh menyiapkan umat yang layak bagi Tuhan untuk tercatat di sorga, berjalan di dalam pengenalan akan Kristus, membawa keserupaan akan Kristus, dan menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Amin. Itu dia tugas kita gitu. Slide selanjutnya dong. Habis setelah ini, dia dikatakan seperti ini, ada satu mungkin tulisannya kecil ya. Jadi nggak begitu bisa dilihat, tapi saya bacakan aja ya. Saya bacakan di tempat ini, dikatakan ini. Kata patuh memiliki arti taat aturan dan disiplin gitu. Itu artinya sebagai manusia kita tidak melanggar aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian halnya dalam Roma 13 ayat 1 sampai 7 yang tadi kita baca, di mana Paulus mengingatkan bahwa setiap pengikut Kristus adalah warga negara sekaligus warga kerajaan Allah. Dengan tegas Paulus menyatakan bahwa setiap pengikut Kristus harus menjalani kehidupan negarawi secara serius yang tunduk kepada pemerintah tentunya. Pemerintah memiliki seperangkat aturan dan setiap warga negara wajib mentaatinya. Tuhan menetapkan pemerintah-pemerintah di atas muka bumi ini dengan maksud agar manusia hidup secara tertib dan teratur. Bayangkan dalam satu negara, jika tidak ada peraturan-peraturan, maka semua bentuk hal-hal yang tidak baik yang Tuhan tidak tetapkan melalui pemerintahan yang ada itu pasti akan terjadi. Mengapa kita harus taat kepada pemerintah? Dalam ayat 1 menyatakan bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Jadi kita harus tahu dulu bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Kalau nanti kita 14 ini kita masuk pemilihan umum, siapapun presidennya, wakilnya, siapapun nanti mereka yang dari berapa sekarang 20 partai yang akan terpilih orang-orangnya. Kita percaya dengan ayat ini yang berkata bahwa tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Orang-orang yang ditetapkan untuk nanti menjalani roda pemerintahan atas Indonesia itu adalah orang-orang yang memang menurut seizin dan dalam kedaulatan Tuhan ditunjuk untuk memerintah atas Indonesia. Amin. Dan pemerintahan-pemerintahan yang ada ditetapkan oleh Allah. Dengan kata lain, bahwa pemerintah adalah wakil Tuhan di muka bumi ini. Itulah sebabnya mengapa kita harus taat kepada pemerintah. Slide selanjutnya. Pemerintah adalah hamba Allah. Dikatakan seperti ini. Menurut Paulus, keberadaan pemerintah sebagai hamba Allah nampak dalam dua hal. Pertama, pemerintah ditetapkan Allah untuk mengerjakan kebaikan bagi rakyat. Itulah yang saya lihat waktu di Likupang. Mereka datang, mereka melihat, aduh rakyatnya miskin, aduh rakyatnya gak punya apa-apa, aduh kok kayaknya bagaimana untuk bisa meningkatkan
perekonomian rakyat. Bagaimana kami sebagai pemerintah yang masuk ke desa ini bisa membawa kehidupan mereka menjadi semakin baik. Untuk itu pemerintah nggak hanya datang kasih penyuluhan, kasih nasihat-nasihat, enggak. Pemerintah datang, mereka benerin tuh infrastruktur jalannya, mereka bangunin rumahnya. Karena mereka datang untuk menjadi kebaikan bagi rakyatnya. Keberadaan pemerintah sebagai hamba Allah nampak dalam dua hal. Pertama, pemerintah ditetapkan Allah untuk mengerjakan kebaikan bagi rakyat. Kedua, pemerintah bertugas atas nama Allah untuk menekan angka kejahatan dan menghukum orang-orang jahat. Kita tahu ya, yang tadi saya katakan bahwa sekarang ini penganiayaan terhadap gereja itu masih terjadi. Sekarang ini mungkin menjadi sorotan benar-benar itu masih yang di daerah gerakan Papua Merdeka tuh, yang ada dalam Papua, yang dimana di hutan-hutan tuh ada gereja-gereja itu ya, gereja-gereja seperti gereja Kristen Papua gitu, yang gerejanya dibakar, terus gembalanya dibunuh di situ. Tiba-tiba angkatan bersenjata kita masuk ke gereja itu, tiba-tiba gereja udah angus dan aduh maaf ya, kalau kita ngeliat di internet sadis, kepalanya udah nggak ada. Ya udah pokoknya dipotong benar-benar gitu. Itu gembala, istri, anak-anaknya. Itu sampai sekarang masih terjadi. Makanya sekarang aja kayaknya nggak disorot benar, tapi di sana orang-orang yang ada di kantong-kantong Kristen dan mereka ada di dalam jaringan-jaringan doa nasional, mereka tuh rekap tuh apa yang terjadi di pedalaman, apa yang terjadi di gereja pedalaman, apa yang diterima dan perlakuan seperti apa yang mereka terima di pedalaman, itu semua ada catatannya. Dan kita harus tetap berdoa bagi Indonesia. Saya suka yang dikatakan Bapak Gembala, setiap kali dia mau berdoa, dia katakan gini, kita tidak boleh menghakimi pemerintahan ini. Benar ya Pak? Tuh, Pak Gembala pasti bilang itu, kita nggak boleh menghakimi pemerintahan ini. Nggak boleh. Kenapa? Bukti dari bahwa kita respect terhadap negara ini adalah waktu kita melepaskan berkat. Jangan menghakimi, lepaskan berkat. Karena kita tahu kesejahteraan kota, kesejahteraan negeri adalah kesejahteraan kita juga. Benar dong ya? Kita dibesarkan di sini, makan dari bumi Indonesia, kita berusaha bekerja dari bumi ini. Kesejahteraan negeri ini adalah kesejahteraan kita. Kita tahu sekarang ini Amerika sebenarnya itu sedang mengalami krisis ekonomi yang gawat sekali. Kalau kita dengar ada saudara-saudara yang di sana, itu dibilang sekarang itu gelandangan ya, itu yang ada di Amerika itu udah masif. Itu mereka tuh udah tidur-tidurnya tuh di depan-depan toko orang. Udah tidur-tidurnya depan toko orang banyak sekali. Gelandangan tuh udah banyak sekali di Amerika. Jadi kalau kita ngeliat dari keadaannya sekarang sih sebenarnya kita mau ke Amerika dulu sih. Kalau emang mau pergi ke luar negeri, baiknya kita ke Israel aja. Jadi mau ke Amerika. Haleluya, haleluya. Gak usah ke Amerika. Amerika tuh itu loh, orang yang udah kesana kalau di gelandangan di mana. Dan gini, yang kacaunya di Amerika gini, orang itu diperkenankan di satu jadi gini, mereka boleh masuk ke satu toko, mereka ambil barang apapun sesuka mereka tanpa mereka ditangkap, tapi yang mereka ambil di toko itu tidak boleh melebihi pagu. Jadi setiap orang itu dapatnya semacam kuota. Lu nggak boleh mencuri atau mengambil barang di toko itu kalau di atas misalnya $100. Kalau sepanjang barang yang lu ambil di dalam toko itu nilainya 100 atau di bawah $100, itu mereka bisa ngambil langsung keluar aja, nggak pakai bayar. Dan itu dilindungi sama undang-undang loh pemerintah di Amerika. Saking banyaknya orang yang kelaparan. Jadi ada tuh gelandang-gelandangan yang masuk ke supermarket, dia ngeliat roti, dia ngambil aja, langsung keluar lagi, nggak bayar. Sepanjang itu tidak melebihi kuota yang udah ditetapkan pemerintah. Karena pemerintah nggak bisa terjun langsung ke rakyat karena udah sedemikian banyaknya orang miskin di sana. Keuntungannya dari Amerika adalah pada saat ini mereka bisa tetap mencetak uang, ya kan? Tapi semakin mereka banyak mencetak uang, inflasi semakin tinggi dong, ya kan? Karena mereka pengen narik uang-uang yang ada di luar Amerika itu sulit. Orang-orang pengusaha besar sekarang lagi keep nih, mereka punya dolar Amerika, mereka nggak bisa, nggak mau. Tapi Amerika mencoba untuk ngambil, jadi karena mereka nggak bisa ngambil, jadi mereka produksi uang dolar terus. Sewaktu mereka produksi uang dolar terus, mereka jadi inflasinya tinggi. Jadi kayaknya nanti katanya akan terjadi resesi di mana-mana, bukan hanya di Amerika tapi di negara-negara lain. Tapi kita percaya bahwa Indonesia ada dalam perlindungan Tuhan. Amen. Makanya setiap kali kita ibadah, berdoalah bagi pemerintahan kita. Karena pemerintahan kita itu adalah hamba Allah untuk kebaikan kita.
Jadi apa yang kita doakan dalam pemerintahan ini, itulah yang akan terjadi. Menurut Tuhan kan mendengar doa-doa dari orang percaya yang ada di tempat ini, yang ada di tubuh Kristus yang ada. Waktu kita naikkan dengan sungguh-sungguh seperti tadi kita berdoa, kita tadi nyanyi, itu kan semua spontan. Indonesia penuh kemuliaannya. Itu kita sedang bernubuat dan melepaskan ke udara bahwa tidak ada sesuatu pun yang jahat yang boleh terjadi atas bangsa ini. Karena kami adalah bagian dari bangsa ini, maka kami ingin berdoa dan mengatakan Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amen. Waktu Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan, maka gerejanya juga penuh dengan kemuliaan Tuhan. Waktu gerejanya penuh dengan kemuliaan Tuhan, maka banyak akan orang melihat kemuliaan Tuhan itu ada atas gereja dan mereka akan datang. Saya percaya nih ya, waktu benar-benar gereja dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan dan hanya mau melihat Kristus dimuliakan melalui gerejanya, maka Kristus akan membawa banyak jiwa-jiwa datang ke gereja. Bukan karena kita hebat, bukan. Tapi gini, karena kita fokusnya benar, kita membawa Kristus sebagai utama dan kita meninggikan Kristus. Dan firman-Nya berkata, waktu kita meninggikan Kristus, maka Dia akan membawa banyak orang datang kepada Dia. Amin. Amin. Tinggikan Yesus terus. Dan saya percaya itu akan terjadi sesuatu yang dahsyat di depan. Dikatakan lagi seperti ini. Haleluya. Kita percaya bahwa pemerintah berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah menjadi hambanya untuk kebaikan hidup kita. Sebentar. Untuk kebaikan hidup kita. Nah, dikatakan juga di sini, apa akibatnya jika kita melawan pemerintah? Ayat 2 tadi berkata, mencatat bahwa barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara yang kekasih, apakah selama ini perkataan dan perbuatan kita mencerminkan bahwa kita menghormati dan mentaati pemerintah kita? Ingatlah, kita mentaati mereka karena kita menghormati Tuhan. Apakah kita juga peka melihat adanya kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai firman Tuhan? Orang-orang Kristiani perlu dengan kasih dan keberanian menunjukkan bahwa kita lebih taat pada Tuhan daripada manusia. Orang yang takut akan Tuhan pasti akan taat kepada pemerintah, sebab pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi kalau misalnya ada tubuh Kristus yang dianiaya, tubuh Kristus sepertinya kalau kelihatannya kok tubuh Kristus nggak bangkit melawan yang itu, gembalanya ada yang dibunuh, dipancung, ada yang gerejanya dibakar. Tapi orang Kristen sepertinya pasif. Sebenarnya nggak pasif. Tubuh Kristus sedang berdoa dengan lututnya untuk minta Tuhan tunjukkan keadilan atas mereka yang menganiaya gereja, atas mereka yang sudah membunuh hamba-hambamu di daerah, yang sudah membakar gedung-gedung gereja. Dan kita melihat, walaupun hal itu masih tetap terjadi, itu pentolan-pentolan gerakan bersenjata yang sekarang sedang ada yang sedang dikejar itu banyak sekarang pemimpin-pemimpinnya yang sudah mati tertembak oleh army atau tentara-tentara kita. Kita bukan sebenarnya ingin melihat kita tentunya lebih dari segala hal yang membuat nyawa mereka bisa diambil itu, kita tetap pengen melihat bahwa Tuhan, Engkau melawat mereka. Tapi waktu mereka mengeraskan hati mereka untuk tetap menganiaya tubuh Kristus, tetap menganiaya gereja, tetap membunuh hamba-hambanya, tetap membakar gereja-gerejanya, dan disitulah Tuhan menunjukkan kedaulatannya, dan Dia menunjukkan bahwa Dia setia dan adil kepada umatnya. Yang setuju katakan amin. Amin. Untuk itu, saudara yang terkasih, slide selanjutnya. Saudara yang terkasih, mari sebagai orang percaya kita terus mendukung dan mendoakan para pemimpin, baik yang ada di kota, baik yang ada di kota kita maupun yang dipakai Tuhan memimpin bangsa dan negara kita saat ini. Biarlah mereka melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka dengan adil, bijaksana, penuh hikmat, bahkan tetap taat kepada Tuhan. Bapak Ibu, 14 itu hitungannya dari sekarang tinggal 10 hari lagi. Dan sekarang ya, tinggal 10 hari lagi. Sekarang ini udah gonjang ganjingnya udah ngeri saudara. Kalau dengar, udah ngeri. Karena kita tahu ya sekarang civitas akademika dari setiap universitas ternama itu sedang menyerang presiden kita.
lagi nyerang banget, melakukan penolakan. Karena saya bingung loh tentang penolakan mereka. Gini, mereka menolak keras dengan apa yang dilakukan presiden kita ya. Tapi mereka pada zaman presiden-presiden dahulu yang saya tahu tidak pernah melakukan hal yang dilakukan oleh presiden kita sekarang ini. Mereka tidak bereaksi. Tapi kenapa sama presiden ini mereka gampang sekali bereaksi? Gitu loh, dengan katanya melanggar konstitusi, dengan melanggar hal-hal yang tidak baik. Tapi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri loh, waktu saya pulang ke Manado kemarin. Daerah-daerah yang terpencil, tidak terjangkau, akhirnya terjangkau oleh pemerintah, dibangun perekonomiannya oleh pemerintah, infrastrukturnya dibangun, dan perekonomian rakyat pada saat itu diberkati. Dan waktu saya melihat hal itu, saya bersyukur bahwa saya ada di dalam pemerintahan ini. Siapakah nanti yang akan terpilih untuk menjalankan pemerintahan tanggal 14, itu kedaulatan Tuhan. Bukan kita. Tapi kita bisa berdoa. Kita bisa berdoa untuk pemerintahan ini, bahwa pemerintahan itu adalah hamba Allah bagi kebaikan kita. Dia hamba. Kita mau katakan dari tempat ini, siapapun yang menjadi presiden, siapapun mereka yang duduk di DPD, DPRD, dari setiap partai yang ada, kami mau katakan bahwa engkau adalah hamba Allah untuk kebaikan kami, orang-orang percaya yang ada di bumi. Dan itu harus terus disuarakan. Mon Hermon harus menyuarakan itu. Karena Mon Hermon ada di bumi Indonesia. Kita wajib untuk mendoakan pemerintahan yang ada. Dan kita memperkatakan bahwa hai engkau pemerintahan yang ada, baik yang sekarang maupun yang akan datang, yang akan memimpin bangsa ini, dan orang-orang yang ada di pemerintahan, kami berdoa bahwa engkau harus tunduk kepada Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, bahwa karena engkau adalah hambanya Allah untuk kebaikan kami. Waktu kita berdoa seperti itu terus, kita pasti akan melihat bahwa pemimpin yang tepat itulah yang nanti akan memimpin bangsa ini. Orang-orang yang tepat di dalam pemerintahan itulah yang ditunjuk oleh Tuhan sebagai hambanya Tuhan untuk dapat menjalankan roda pemerintahan atas Indonesia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, Bu.